Selamat pagi Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya. Kiranya kita hari ini dalam keadaan sehat, Bapak dan Ibu dan anak-anak semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, seperti biasa kita bergumul dulu dengan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan menjagai kami hingga saat ini. Terima kasih satu malam lagi boleh berjalan Tuhan, dan kami boleh menikmati istirahat kami pada malam tadi. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Bapa yang baik, kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami. Dan Bapa, kami mau mengawali aktivitas kami pada hari ini dengan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu dan boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, anak-anak semuanya dimanapun engkau berada, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat 6, beginilah firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekali lagi saya baca Bapak dan Ibu, Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak dan Ibu, anak-anak semuanya, ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam yang pertama sekali, apa yang dilakukan Tuhan setelah itu? Dia memberikan penolong kepada manusia itu. Maka memang dari awalnya manusia itu memang butuh pertolongan. Dan itu merupakan jajaran dari apa yang dipikirkan oleh Tuhan untuk kesinambungan manusia itu. Maka diciptakanlah Hawa menjadi penolong bagi Adam. Tetapi dalam roda kehidupan manusia itu terus-menerus gagal untuk mengikuti, untuk setia kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan itu langsung datang menolong manusia melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Dengan karya terbesar Allah itulah, maka kita tertolong dari hukuman Tuhan, yaitu mati untuk selamanya. Karena manusia itu selalu melakukan kejahatan. Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya, Ibrani bercerita tentang bahwa Tuhan itu Maha Penolong bagi manusia. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan pertolongan Tuhan itu? Yang pertama ialah bahwa kita harus senantiasa hidup di dalam kebenaran dan juga selalu berseru kepada Tuhan. Setiap hari haruslah kita sadari bahwa kita ini hidup butuh pertolongan. Kalau kita berjalan sendiri secara manusiawi, kita akan merasa takut. Ada ketakutan besar yang selalu menghantui pikiran kita. Tetapi keyakinan iman itu adalah jawaban dari ketakutan itu. Ketakutan itu akan hilang jika kita melakukannya dengan iman. Maka Bapak dan Ibu, supaya pertolongan Tuhan itu senantiasa kita terima, hiduplah di dalam kebenaran. Karena Allah itu adalah kebenaran dan Dia diam di dalam kebenaran. Maka ketika kita memintanya, maka pertolongan itu akan datang. Yang kedua adalah ayo kita bersandar kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa merencanakan yang baik di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, di Yeremia 17 ayat 7-8 bercerita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena ada kepastian dari pertolongan Tuhan itu. Maka kalimat selanjutnya dari nats ini, apakah yang akan dilakukan orang lain lagi kepada kita? Tidak akan berhasil karena kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Tuhan itu adalah penolong yang setia bagi orang-orang yang mengandalkannya. Itulah yang boleh kita bawa
untuk mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini untuk menguatkan kami melakukan aktivitas kami hari ini. Engkau Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah penolong yang sejati itu, dan kami senantiasa butuh pertolongan. Bapa yang baik, setiap apapun yang kami lakukan tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami akan merasa takut kalau semuanya itu akan gagal dan mengakibatkan kekacauan ataupun kekhawatiran di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kiranya Engkau senantiasa mengulurkan pertolongan-Mu kepada kami, agar kami boleh melewati hari-hari kami, aktivitas kami setiap hari. Bapa, jangan Engkau biarkan kami berjalan sendiri, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kehidupan kami. Berkati Bapa dan Ibu dan anak-anak kami dimanapun mereka berada, Tuhan. Berkati yang bekerja, berkati yang melakukan aktivitasnya di sekolah, Tuhan. Biarlah anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam karakter firman-Mu. Dan ampunilah kami untuk semua dosa-dosa kami, Bapa, agar kami layak menerima pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa yang agung, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.